Selamat datang di channel Aku Mau Lebih Sehat. Setiap menit, 2 anak di suatu tempat di dunia meninggal karena pneumonia. Angka yang mengerikan kan? Padahal, penyakit ini seringkali berawal dari gejala yang kita anggap sepele. Coba bayangkan sejenak. Jam 9 malam, rumah sudah tenang. Kamu baru saja selesai membereskan mainan si kecil dan bersiap untuk istirahat. Tiba-tiba, dari kamar sebelah, terdengar suara batu kecil. Awalnya kamu berpikir, biasa, mungkin cuma batu pilek ringan. Kamu pun kembali tenang. Tapi malam berikutnya, batuk itu terdengar lebih dalam. Dan napasnya terdengar lebih cepat dari biasanya. Momen inilah, momen di antara ini biasa saja dan sepertinya ada yang tidak beres yang akan kita bahas hari ini. Jadi, apa sebenarnya pneumonia itu? Sederhananya, pneumonia adalah infeksi yang menyebabkan peradangan pada kantong-kantong udara di salah satu atau kedua paru-paru. Bayangkan, paru-paru kita itu seperti spons yang seharusnya penuh dengan udara. Nah, pada penderita pneumonia, spons itu malah terisi cairan atau nanah. Tentu saja, ini membuat mereka jadi sangat sulit bernapas. Kadang kita lupa, tubuh juga butuh didengar, terutama pada anak-anak yang belum bisa bicara. Penyebabnya beragam, bisa karena bakteri, virus, atau jamur yang terhirup dan masuk ke paru-paru. Seringkali ini adalah komplikasi dari penyakit yang lebih ringan, seperti flu atau batuk pilek biasa, terutama jika daya tahan tubuh anak sedang tidak prima. Ketika paru-paru terisi cairan, pasokan oksigen ke seluruh tubuh jadi terganggu. Bagi anak-anak dengan tubuh yang masih sangat kecil, kekurangan oksigen bisa berakibat fatal dengan sangat cepat. Inilah yang membuat pneumonia jadi pembunuh utama balita di dunia. Masalahnya, banyak yang berpikir, anak saya cuma masuk angin, atau ini kan cuma batuk karena kedinginan. Padahal, pneumonia adalah infeksi serius yang tidak ada hubungannya dengan angin atau suhu dingin. Menganggap remeh gejalanya adalah kesalahan terbesar. Gejala awalnya seringkali menipu, bisa dimulai dari demam, batuk, dan pilek. Tapi perhatikan tanda bahaya ini. Napas yang cepat dan pendek, cuping hidung kembang kempis saat bernapas, atau ada tarikan pada dinding dada bagian bawah saat anak menarik napas. Mereka juga bisa terlihat sangat lesu dan tidak mau makan atau menyusui. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membuat kita lebih waspada dan siap. Dan inilah kenapa kamu perlu tahu cara mencegahnya sekarang. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk membangun benteng pertahanan bagi buah hati kita? Ini penting sekali, karena pencegahan adalah kunci terbaik. Yuk kita mulai dari hal-hal yang bisa kita kontrol. 1. Lengkapi imunisasi. Ini adalah tameng utamanya. Pastikan si kecil mendapatkan imunisasi dasar lengkap, terutama vaksin PCV dan HIB yang secara spesifik dirancang untuk melawan bakteri utama penyebab pneumonia. Kamu bisa cek buku KIA atau konsultasi ke dokter anak terdekat. 2. ASI eksklusif dan gizi seimbang. Kalau kamu seorang ibu dengan bayi di bawah 6 bulan, ASI adalah vaksin alami pertama yang luar biasa. Setelah 6 bulan, pastikan makanannya bergizi seimbang untuk membangun sistem imun yang kuat. 3. Jaga kebersihan diri dan lingkungan. Kedengarannya sepele, tapi ini sangat ampuh. Biasakan cuci tangan pakai sabun baik untuk kamu maupun untuk si kecil. Dan yang terpenting, jauhkan anak dari asap rokok. Asap rokok merusak lapisan pelindung paru-paru dan membuatnya sangat rentan terhadap infeksi. Kamu pernah merasa sesak di ruangan penuh asap? Bayangkan itu terjadi pada paru-paru murid mereka. 4. Kenali tanda bahaya napas cepat. Ini tips praktis yang bisa kamu lakukan di rumah. Hitung napas anak dalam 1 menit penuh saat ia sedang tenang atau tidur. Menurut WHO, napas anak tergolong cepat jika usianya kurang dari 2 bulan, lebih dari 60 kali per menit. Usia 2 hingga 12 bulan, lebih dari 50 kali per menit. Usia 1 hingga 5 tahun, lebih dari 40 kali per menit. Jika napasnya terus-menerus cepat, jangan tunda untuk bawa ke dokter. Yuk coba mulai dari satu hal kecil. Minggu ini coba cek kembali buku imunisasi si kecil. Sudah lengkap atau ada yang terlewat? Itu adalah langkah pertama yang sangat besar. Ingat, pneumonia memang berbahaya, tapi bukan berarti kita tidak berdaya. Ia adalah musuh yang bisa kita lawan dengan pengetahuan dan kewaspadaan. Batuk kecil si kecil bukanlah gangguan, tapi mungkin sebuah pesan dari tubuhnya yang minta perhatian lebih.
Yuk, mulai dengarkan tubuh mereka dari sekarang. Perlindungan terbaik untuk mereka datang dari kepedulian dan tindakan cepat kita sebagai orang di sekitarnya. Like, komen, dan subscribe, serta bagikan ke teman dan keluarga agar mereka juga bisa mulai perjalanan menuju hidup yang lebih sehat. Karena bersama, kita bisa, aku mau lebih sehat.